Pika dan Piko. Nah, pagi hari ini kita kembali bertemu di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik udah siap untuk memuji nama Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Ayo Cici undang makin berdiri, pasukan Kristus siap. Kita menyanyi lagu Mas Sekolah Minggu. Jangan lupa pakai gerakan ya. Ingat. Pika dan Piko ingat nggak? Ingat. Nah, kita mau nyanyikan lagu ini. Yesus jagoanku, Yesus pujaanku. Nah, kita mau nyanyikan dengan pakai gerakan hompila hompimpa. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan selain Tuhan tiada yang lain yang ada di hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
muliakan nama-Mu itu semua karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu semua menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Itu semua bisa menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan setiap hati kami yang akan mendengarkan, siapkan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan yang akan menyimak firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan kami pengertian, Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi setiap kami, sehingga kami mampu mengerti setiap isi dari firman-Mu Tuhan, dan kami mampu melakukan setiap perintah-perintah firman-Mu dalam hidup kami, sehingga itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Minggu ini, Koko mau cerita tentang kisah dua orang sahabat yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu Daud dan Yonatan. Ya, kisah ini kalian bisa baca di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 dan 19. Ya, bagaimana kisahnya? Kita saksikan lewat video berikut ini ya. Daud sahabat Yonatan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 18 sampai 19. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Nah, kita sudah lihat semua videonya ya. Daud dan Yonatan dicatat sebagai dua orang sahabat. Nah, kita mau belajar saat ini bagaimana menjadi sahabat yang baik, ya seperti yang Tuhan inginkan. Nah, sekarang aku mau tanya dulu, adik-adik semua punya sahabat atau teman? Semua pasti punya ya. Ada yang punya sahabat di rumah, sahabat di sekolah minggu, atau di mana semua kita pasti punya teman, karena kita butuh teman, butuh sahabat untuk kita bisa bermain, kita bisa bercanda, kita bisa mengerjakan sesuatu bersama-sama. Ya, kita tidak bisa hidup hanya sendiri saja, nggak pernah ngomong dengan orang lain ya.
Nah, kita mau belajar dari kisah ini bagaimana menjadi seorang sahabat, ya. Jadi dari Daud dan Yonatan kita bisa baca kalau membagikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah seorang sahabat itu tidak membeda-bedakan teman atau sahabatnya, ya. Kita lihat Daud dan Yonatan itu berbeda. Saat itu Yonatan adalah pangeran. Dia adalah anak Raja Saul yang berkuasa di Israel pada saat itu. Sedangkan Daud pada saat itu masih hanya anak gembala, ya, seorang penggembala domba, walaupun dia sesekali dipanggil untuk ikut berperang, ya, dan dia sebagai tentara, bahkan karena dia selalu menang, ya dia diangkat menjadi kepala tentara atau panglima. Ya, tapi dia masih kembali seperti pekerjaannya yang awal, yaitu penggembala domba. Jadi antara Yonatan sebagai pangeran dengan Daud itu berbeda saat itu. Tapi Yonatan dan Daud ini tidak menganggap mereka berbeda, ya. Jadi Yonatan tetap menganggap Daud itu sama dengan dia, ya. Dia adalah sahabat ya. Demikian juga dengan Daud menganggap Yonatan itu ya sahabat yang sama, ya. Jadi menjadi seorang sahabat yang baik adalah kita tidak membeda-bedakan. Baik, misalnya, wah, saya nggak mau berteman dengan dia karena dia jelek, ya. Oh, karena dia miskin. Ya, tidak seperti itu ya. Tapi Alkitab mengajarkan lewat kisah ini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan orang secara status, secara apakah dia kaya atau miskin, dia jelek atau ganteng atau cantik, ya seperti itu ya. Tapi sahabat yang baik dia tidak membeda-bedakan dan dia menerima sahabatnya itu apa adanya, ya, seperti Daud dan Yonatan, ya. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar tadi dikatakan Yonatan memberikan Daud itu jubahnya dan perlengkapan perangnya, ya, pedang, perisai dan lain sebagainya. Jadi sahabat itu dia mau berkorban bagi sahabatnya. Dia mau memberi, dia murah hati, ya, sama seperti kita pernah belajar tentang buah roh, ya, ada kemurahan. Ya, demikian juga kita dalam kepada teman-teman kita, kepada sahabat kita itu kita harus murah hati, ya, tidak pelit. Ya, kalau sahabat kita atau teman kita lagi butuh sesuatu atau lagi kesusahan, maka kita wajib menolong, ya. Oke. Jadi adik-adik bisa belajar di sini dari kisah Yonatan dan Daud, ya, menjadi seorang sahabat atau menjadi teman itu adalah kita murah hati, ya, atau mau menolong atau mau memberi kepada sahabat-sahabat kita, ya. Lalu yang berikutnya, ya, kita tahu pada saat itu di cerita itu Daud itu kemudian dimusuhi oleh Raja Saul yang adalah ayahnya Yonatan. Karena Raja Saul itu iri hati dan menganggap bahwa rakyat itu nanti lebih suka kepada Daud daripada kepada dia, ya, sehingga Daud ingin dibunuh. Tetapi apa yang kita lihat, Yonatan itu melindungi Daud, ya. Jadi yang ketiga kita bisa belajar adalah menjadi sahabat itu setia. Ya, ini sesuatu yang penting juga. Apa itu setia? Setia itu artinya kita tetap tidak berubah apapun keadaannya, ya, apapun resikonya, itu setia, ya. Yonatan setia kepada Daud, ya, walaupun ketika dia melindungi Daud, dia mungkin punya resiko, wah, ini adalah perintah raja ingin membunuh Daud atau mencelakakan Daud. Jadi kalau siapapun yang melindungi Daud pasti akan kena celaka juga, bisa jadi kena celaka juga. Tapi Yonatan tidak pedulikan itu karena dia setia kepada sahabatnya. Jadi dia melindungi Daud. Ya, kalau kalian baca di Alkitab, dia beberapa kali dia memperingatkan Daud kalau Raja Saul sedang marah atau sedang dikuasai oleh roh jahat sehingga ingin mencelakakan Daud. Ya, dan sampai pada akhirnya Yonatan melindungi sampai Daud benar-benar terluput dari kemarahan Raja Saul yang ingin mencelakakan dia. Jadi seorang sahabat itu harus setia, ya. Apapun resikonya, apapun keadaannya. Tidak hanya ketika senang saja, ya. Mungkin ketika senang kalian bisa misalnya, oh, temannya suka mentraktir misalnya. Oh, dia suka kasih saya makanan misalnya.
oh maka saya baik sama dia. Tapi kalau dia misalnya dia lagi suka jahil, maka ya sudah saya jahilin dia juga ya, atau dia suka jahat maka saya jahatin dia juga. Tidak seperti itu ya. Tapi kita tetap menaruh kasih kepada semua orang. Itu adalah perintah firman Tuhan. Ya. Jadi tadi ada berapa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah sahabat itu tidak membeda-bedakan. Ya. Kemudian yang kedua, sahabat itu murah hati, ya, mau memberi, rela berkorban. Yang ketiga adalah sahabat itu harus setia. Ya. Nah, dalam kehidupan kita, ya, mungkin saat ini kalian bilang, teman-teman saya suka jahil, teman-teman saya suka isengin saya segala macam. Ya. Tidak masalah. Tetap firman Tuhan katakan kita harus tetap mengasihi mereka. Karena apa? Karena sahabat sejati kita punya sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan, ya, dia mau menjadi sahabat kita. Ya, dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, siapa yang memberikan nyawanya bagi orang lain? Hanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menganggap kita sebagai sahabatnya. Dia sudah mengasihi kita. Dia setia. Ya, demikian juga kita harus setia. Kita harus taat, ya, kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga harus memberikan kasih kita kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita. Sama seperti Yonatan dan Daud yang sudah kita pelajari hari ini, ya, dia dituliskan di Alkitab sebagai sahabat. Ya, kalau kalian baca seterusnya, Daud menganggap Yonatan itu sahabatnya, walaupun Yonatan kemudian gugur di medan perang, ya, meninggal karena peperangan, tapi Daud tetap menaruh kasihnya, ya, kepada keturunannya Yonatan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kasihnya tidak pernah berubah, ya, bahwa persahabatan itu tidak pernah putus. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup rukun, saling mengasihi dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita semuanya. Ya, itu firman Tuhan hari ini. Nah, ayat pas minggu ini yang kalau mau bagikan ada di dalam kitab Amsal 17 ayat 17. Bagian A-nya saja ya, kita baca. Oke, bisa buka dari kitabnya atau bisa lihat di layar. Kita baca sama-sama ya. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke, sekali lagi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ya, baiklah. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi sahabat yang baik dengan teman-teman kita semuanya. Menjadi orang yang saling mengasihi. Ya, sama seperti Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus punya kasih kepada semua orang. Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk aktivitas minggu ini, Koko punya 2 gambar ya tentang Daud ketika dia sedang memainkan kecapi bagi Raja Saul. Ya, tapi ada 10 perbedaan dari 2 gambar itu. Nah, kalian cari ya. Nanti bisa di screenshot, lalu kemudian kalian cari 10 perbedaannya, dan nanti hasilnya boleh dikirimkan ke WA Guru Sekolah Minggu. Ya, siapa yang mengerjakan dan mengirimkan nanti akan mendapatkan hadiah. Oke? Kerjakan ya.